Sepertinya efek pandemi bukan hanya mempengaruhi isi dompet, tapi juga isi kepala, hati, dan celana. Welcome to All In with me, Olin. 2023 sepertinya bakalan jadi tahun yang kurang bergairah buat banyak pasangan di dunia karena fenomena resesi seks yang mulai menggerayangi sejumlah negara. Pandemi yang terjadi memang terbukti merubah pola hidup manusia ya. Somehow banyak dari kita yang jadi lebih kritis dan lebih berpikir praktis. Saking praktisnya nih sampai melahirkan kaum rebahan. Secara semuanya sekarang bisa online. Nah, dari mana kita tahu ada yang namanya resesi seks? Resesi seks adalah keengganan seseorang atau pasangan untuk memiliki keturunan. Penyebabnya sejumlah kota atau kabupaten yang mencatat zero growth atau nol kelahiran baru. Yes, dari penurunan angka kelahiran gara-gara warganya nggak mood having sex, menikah, atau memiliki anak. Mungkin nggak mood having sex sama pasangan sendiri kali. Semoga enggak ya. Dan menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yaitu Hasto Wardoyo, di Indonesia sendiri udah ada nih daerah yang zero growth alias nihil kelahiran. Salah satunya adalah Yogyakarta. Yang padahal nih Jogja tuh sempat disebut-sebut sebagai kota dengan tingkat seks bebas terparah se-Indonesia. Ada yang tahu nggak nih lokalisasi yang namanya Sarkem alias Pasar Kembang? Jadi gua dong. Oke, never mind. Sekarang gue pengen kita kesampingin dulu sebentar perihal kondisi implikasi potensi lokasi dari resesi seks di Indonesia tadi. Boleh ya? Gue mau tanya nih, apakah salah kalau misalnya di zaman ini nih memutuskan untuk nggak menikah dan nggak punya anak or child free, ya pokoknya nggak mau berkeluarga lah. Menurut gue pribadi sih selama nggak ada yang dirugikan dan disakiti, harusnya enggak ya. Menurut sosiolog Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Derajat Trikartono, akan timbul masalah sosial yang terjadi kalau misalnya seseorang memutuskan untuk gak berkeluarga. Beliau bilang dampaknya bisa membuat minimnya rasa peduli antar sesama, lantaran masing-masing sibuk dengan pencapaian dan urusan pengembangan diri sendiri. Apa salahnya dengan itu ya? Sementara pada aspek psikologis, beban hidup pada wanita maupun laki-laki bakal lebih tinggi karena tidak terbiasa berbagi masalah dengan orang lain. Di satu sisi gue paham, mungkin balancing masalah sosial itu secara struktur memang normalnya ya berakar dari keluarga. Tapi masalahnya nggak sedikit juga loh problem yang terjadi di dalam tubuh sebuah keluarga. Perselingkuhan, pengabaian tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anak, sampai perceraian dan penganiayaan. Kenapa urusan orang mau married or enggak, mau punya anak or enggak, jadi masalah negara, sementara masih banyak masalah sosial yang harus dibenahi di dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Jangan-jangan salah satu alasan rancangan undang-undang kumpul kebo dibuat untuk mengantisipasi resesi seks yang bisa berdampak ke minimnya angka kelahiran di Indonesia. Kejauhan ya gue mikirnya. Okay, well, the thing is, the world has changed. Menikah dan punya anak tuh nggak lagi sesimpel itu. Belum siap secara finansial, belum siap secara mental, belum benar-benar yakin dengan pasangan. Nggak disetujuin orang tua, beda keyakinan, masih mengejar karir. Standar di dunia sosial yang bikin worry. Trauma dan lain-lain adalah hal-hal yang mungkin terdengar seperti alasan untuk menghindar dari komitmen atau egois ya. Tapi ya memang itulah yang terjadi. So, kalaupun nggak ada pandemi, kayaknya nih resesi seks bisa terjadi kapan aja. Karena kebutuhan manusia di muka bumi ya bisa berubah drastis waktu-waktu. Punya anak pun kayaknya benar-benar harus dipikirin. Alasan apapun yang dimiliki seseorang untuk punya atau nggak punya anak harus datang dari keinginan sendiri. Bukan karena orang tua, lingkungan, apalagi karena negara demi stabilnya angka kelahiran. Yang serem tuh kalau resesi seks ini terjadi karena teknologi sih sebenarnya. Robot dan boneka aja sekarang banyak diminati. Kalau lo cocoknya sama boneka Chucky. Robin tuh cocok, Robin. Analis politik dan ekonomi Jake Novak menyebutkan turunnya gairah seksual dan perkawinan di Amerika Serikat disebabkan karena adanya teknologi dan peluang baru yang diberikan oleh teknologi yang memicu orang dewasa muda lebih senang menyendiri ketimbang berhubungan dengan manusia lainnya secara langsung. Sedih ya, jadi introvert karena teknologi. Mengutip laporan Institute for Creative Technologies yang dimuat Orange County Register,
Anak-anak zaman now, para Gen Z, atau milenial yang mengerti teknologi cenderung memiliki masalah yang berkaitan dengan lawan jenis. Mereka bahkan lebih nyaman berinteraksi dengan orang virtual daripada orang yang nyata. Mungkin less drama kali ya kalau sama yang bohongan. Sebenarnya gengs, ada satu hal sih yang bikin gue sadar dari penjelasan tadi. Makin kesini, orang-orang kayaknya semakin malas bertanggung jawab, makin mudah bosan dengan keadaan, dan makin mudah mengabaikan perasaan. Resesi seks mungkin bisa mengurangi jumlah populasi, tapi resesi cinta bisa bikin kita mati rasa.